Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini gue tertarik untuk ngebahas lebih jauh mengenai karakter Lacus, sang pemimpin dari kelompok petualang Adamantite Blue Rose. So, kalau penasaran, langsung aja mari kita mulai. Lacus Alphain del Aindra, atau yang sering dipanggil Lacus, adalah anak perempuan dari keluarga bangsawan Alphain. Kalau dilihat dari namanya yang mempunyai 4 kosakata, maka bisa dibilang kalau Lacus bukanlah bangsawan biasa, melainkan dia berasal dari keluarga yang mempunyai gelar. Kalau di novel, Lacus pertama kali muncul di volume 5, tapi sebenarnya keberadaan Lacus sudah disinggung semenjak volume 1. Nigun ngomong kalau luka di pipinya disebabkan oleh perempuan yang membawa pedang iblis berwarna hitam, dan Nigun menyebut nama Blue Rose. Kalimat ini tentu saja merefer ke Lacus yang terkenal dengan pedang iblisnya. Lacus dideskripsikan sebagai seorang priest warrior berparas cantik dengan rambut bor berwarna pirang. Saking cantiknya, di volume 12 Nei yang ngomong kalau kecantikannya Lacus bahkan bisa ngebuat perempuan lain jatuh cinta kepada Lacus. Selain bangsawan, Lacus juga adalah seorang petualang yang sangat terkenal, dan dia adalah pemimpin dari kelompok petualang Adamantite bernama Blue Rose, dan teman satu kelompoknya menyebut Lacus sebagai Oni Leader. Lacus berhasil menjadi petualang Adamantite di umurnya yang ke-19, setelah dia berhasil mengumpulkan banyak sekali pencapaian, dan semua itu bisa dia capai berkat bakatnya yang luar biasa. Dan di volume 12 kita diberitahu kalau berita tentang Lacus sudah tersebar sampai ke Holy Kingdom. Bahkan di karakter sheet disebutkan sangat besar kemungkinan kalau akan ada bard yang menyanyikan lagu puji-pujian mengenai legendanya Lacus. Di karakter sheet juga disebutkan kalau Lacus tertarik menjadi petualang setelah dia mendengar kisah tentang pamannya, yaitu Azut Aindra yang merupakan pemimpin dari kelompok petualang Red Drop. Mendengar kisah itu, Lacus pun kabur dari rumah hingga akhirnya orang tuanya mengizinkan Lacus untuk jadi petualang. Kisah ini diceritakan lebih jauh di volume 14 ketika Lacus akan bertemu dengan Azut. Di sini Lacus ngomong kalau dia pernah bertemu dengan Azut ketika masih kecil. Jadi kemungkinan pertemuan Lacus dengan Azut di masa lalu adalah alasan kenapa Lacus bisa tertarik menjadi petualang. Tapi setelah dewasa, Lacus pun sadar kalau ternyata pamannya adalah orang yang aneh. Makanya di volume 14, Lacus merasa malu dan tidak ingin teman-temannya bertemu dengan Azut. Selain itu, di volume 12, kita diberitahu kalau Lacus adalah seorang priestess atau pendeta wanita yang membawa simbol dewa air. Makanya di volume 6, Lacus sempat menyebutkan nama dewa air ketika dia bertarung melawan iblis. Di volume 5 disebutkan kalau Lacus berteman dengan Rainer, dan Lacus sangat menghargai Rainer sebagai temannya. Bahkan pada saat itu, Lacus sampai bersedia menerima permintaan Rainer untuk ikut melenyapkan Eichfinger. Padahal berdasarkan peraturan, para petualang dilarang menerima permintaan langsung dari klien tanpa melalui guild. Bukan cuma itu, saking cintanya Lacus kepada negara dan temannya, di volume 14, Lacus memilih untuk tetap bertahan sampai akhir di kerajaan, dan dia pergi ke istana untuk menemani Rainer sampai akhir. Tapi sayang, seperti yang kita ketahui, Rainer sebenarnya adalah orang yang menyebabkan semua kekacauan ini, dan Lacus sama sekali tidak tahu mengenai hal ini. Perkara ini semakin dipertegas di Author Talk volume 5, di mana Mariama mendeskripsikan Lacus sebagai anak malang yang mengira kalau seseorang adalah temannya, tapi orang itu justru tidak memandang Lacus sebagai teman. Tapi meskipun begitu, Lacus sebenarnya sempat curiga dengan gerak-gerik Rainer. Hanya saja Lacus masih mencoba positive thinking. Contoh di volume 5, Lacus sempat terharu ketika melihat hubungan Climb dan Rainer. Tapi Lacus sempat kepikiran apakah Rainer dengan sengaja melakukan hal itu di hadapan mereka. Kalau memang benar, maka apa yang baru saja Rainer lakukan sangatlah mengerikan. Selain itu, di volume 14, Lacus juga sempat curiga ketika mendengar Rainer yang sempat singgah dan masak di panti asuhan. Padahal ini bukanlah waktu yang tepat untuk masak. Lalu, kalau kalian baca di karakter sheet-nya, tertulis kalau Lacus mempunyai hobi menulis. Informasi ini terhubung dengan Author Talk volume 5. Di sini disebutkan kalau Lacus mempunyai kecenderungan menulis di tanah untuk mengisi waktu kosong ketika sedang dalam perjalanan. Dan teman-temannya tidak tahu apa yang Lacus tulis. Nah, ngomongin soal teman-temannya, awalnya Lacus pertama kali bertemu dengan Gagaran dan Rigrid, sebelum akhirnya dia bertemu dengan Tia dan Tina, yang pada saat itu diberi misi untuk membunuh Lacus. Tapi percobaan itu gagal, dan mereka malah diajak untuk bergabung dengan Blue Rose. Dan Evil Eye adalah yang paling terakhir bergabung sebagai penggantinya Rigrid. Di mata teman-temannya, Lacus dipandang sebagai pemimpin yang hebat, tapi di sisi lain mereka mengira kalau Lacus sedang berjuang melawan kutukan di dalam dirinya. Di volume 5, Gagaran ngomong kalau dia pernah melihat Lacus yang sedang ngomong sendiri sambil memegang pedangnya. Lacus ngomong kalau kekuatan ini hanya bisa ditekan oleh wanita yang melayani dewa seperti dirinya. Mendengar hal itu, mereka beranggapan kalau ada sosok Dark Lacus yang bersemayam di dalam dirinya Lacus. Karena setahu Evil Eye, memang beberapa senjata terkutuk mampu menguasai pikiran pemiliknya. Gagaran pun pernah mencoba menanyakan hal ini kepada Lacus, tapi Lacus malah malu dan meminta Gagaran untuk jangan khawatir. Mendengar hal itu, Evil Eye mengira kalau Lacus malu karena dia adalah seorang priest yang harusnya menyembuhkan kutukan tapi malah terkena kutukan.
Nah, tentu kita sebagai pembaca dan penonton Overlord pasti sadar kalau Lacus bukanlah terkena kutukan, melainkan dia terkena penyakit otak yang disebut Chunibyo atau simpelnya halu. Penyakit ini mulai menggerogoti otaknya Lacus semenjak dia mendapatkan pedang iblisnya. Karena di volume 5 kita diberitahu kalau Lacus mulai menggunakan armor jari yang tak ada gunanya semenjak dia mulai mendapatkan pedang itu. Cuma setidaknya penyakit Chunibyo yang Lacus alami belum terlalu akut. Karena buktinya dia masih menyembunyikan sisi gelapnya dan dia selalu merasa malu jika ada orang yang ngebahas hal tersebut di hadapannya. Nah, sampai volume 16 kemarin, Lacus sudah sempat muncul beberapa kali. Pertama di volume 5, Lacus dan Blue Rose diperlihatkan sedang bekerja sama dengan Rainer untuk membasmi kelompok Eighfinger. Lalu di volume 6, Lacus memimpin para petualang di kerajaan untuk melawan pasukan iblis yang dibawa Jaldabaoth. Kemudian di volume 10, Lacus diceritakan sedang melatih Gagaran dan Tia untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali, setelah sebelumnya mereka sempat mati ketika melawan Jaldabaoth. Lalu di volume 12, Lacus muncul kembali ketika para rombongan Holy Kingdom datang untuk meminta bantuan. Tapi Lacus menolak karena dia tahu kalau kelompoknya tidak cukup kuat untuk bisa menang melawan Jaldabaoth. Dan terakhir di volume 14, Lacus kembali muncul setelah dia menolak ajakan kerja sama Black Scripture. Dan Lacus memilih untuk tetap tinggal di kerajaan sampai akhir. Tapi ternyata anggota timnya tidak setuju dan mereka malah menculik Lacus untuk dibawa pergi keluar dari kerajaan. Nah, semenjak saat itu, kita masih belum mendapatkan kabar terbaru mengenai Lacus ataupun Blue Rose. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai backstory Lacus yang sudah diketahui sampai saat ini. Sekarang, mari kita bahas seberapa kuat Lacus dan apa saja equipment yang Lacus gunakan. Di versi web novel, Maruyama menjelaskan kalau levelnya Lacus setara dengan levelnya Brain ketika Brain masih manusia. Di sini juga diceritakan kalau Lacus bisa menang melawan Brain asalkan dia mau menggunakan sihirnya. Bahkan dia juga bisa menang melawan Gazef. Kalau di karakter sheet, disebutkan kalau Lacus adalah seorang priest warrior yang satu kakinya sudah berada di ranah pahlawan. Dengan kata lain, Lacus saat ini masih belum mencapai ranah para pahlawan. Akan tetapi, dia sudah sangat dekat untuk mencapai ranah tersebut. Di volume 6, Evil Eye menjelaskan kepada para petualang tentang seberapa kuat Jaldabaoth. Dan dia ngomong kalau estimasi kekuatan Jaldabaoth minimal berada di angka 200. Lalu kita diberitahu kalau estimasi kekuatan Lacus berada di angka 90. Dan Evil Eye berada di angka 150. Nah, di volume 6 juga diceritakan kalau Lacus bisa menggunakan sihir tier 5, yang berarti levelnya Lacus berada di sekitaran angka 29 sampai 35. Kemudian di volume 2, Peter ngomong kalau Arche adalah pemilik talent yang terkenal di kota. Tapi Arche ngomong kalau masih ada orang lain yang lebih terkenal daripada dirinya. Dan Peter bertanya kembali, apakah orang itu adalah leader dari Blue Rose? Nah, percakapan ini mengindikasikan kalau Lacus adalah seorang talent holder. Tapi sampai saat ini, kita masih belum tahu talent macam apa yang Lacus miliki. Hal ini sejalan dengan tweet Maruyama di tahun 2018. Pada saat itu, ada yang bertanya, apakah talent miliknya Lacus dan Brain akan terungkap? Dan Maruyama ngomong kalau informasi itu tidak akan dipublikasikan. Tapi pada tahun 2019, ternyata talentnya Brain berhasil terungkap. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa mendapatkan informasi mengenai talentnya Lacus di 2 volume yang tersisa. Sebagai seorang priest, Lacus cukup kuat untuk bisa menggunakan sihir kebangkitan. Bahkan Lacus adalah satu-satunya orang di kerajaan yang bisa menggunakan sihir ini. Sehingga ngebuat Lacus menjadi salah satu orang paling berharga di kerajaan. Sihir yang Lacus gunakan adalah sihir tier 5 Rise Death. Ini adalah sihir yang memakan banyak sekali energi kehidupan untuk bisa membangkitkan seseorang. Jika orang yang dibangkitkan tidak cukup kuat, maka orang tersebut akan berubah menjadi debu. Nah, di volume 10 terungkap kalau King Ramposa sempat meminta bantuan Lacus untuk menghidupkan kembali Gazef. Tapi Lacus gagal dan hal ini membuat King Ramposa kesal sampai pada tahap dia melukai wajahnya Lacus. Dan Rainer pun meminta maaf kepada Lacus atas perbuatan ayahnya. Lalu sebagai seorang warrior, Lacus mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa untuk ukuran penduduk New World. Hal ini bisa kita lihat di volume 14, di mana dia membutuhkan lebih dari satu macam racun, serta serangan fisik dari Gagaran dan bantuan sihir dari Evil Eye untuk bisa menaklukkan Lacus tanpa perlawanan. Itu pun Lacus harus dalam keadaan tidak menggunakan armor. Nah, ngomongin soal armor yang selama ini Lacus gunakan disebut Pure White Snow atau Virgin Snow. Ini adalah full plate armor yang terbuat dari campuran platinum dan emas. Dan seluruh permukaan armor ini telah diukir dengan unicorn, sehingga ngebuat armor ini hanya bisa digunakan oleh wanita perawan. Disebutkan juga kalau Lacus menggunakan semacam jubah yang disebut Cloak of Red Speed. Item ini dapat meningkatkan movement speed, dexterity, dan kemampuan menghindar penggunanya. Cuma di versi anime, Lacus tidak pernah terlihat menggunakan jubah. Lacus juga memiliki item sihir yang disebut Floating Sword atau pedang melayang. Ini adalah pedang yang dapat Lacus kendalikan sesuai dengan keinginannya. Pedang ini dapat digunakan sebagai shield untuk menahan serangan ataupun digunakan untuk menyerang lawan. Dan equipment terakhir yang Lacus miliki, sekaligus yang paling terkenal adalah pedang iblis Kilineiram. Ini adalah salah satu dari 4 pedang milik Black Knight yang merupakan member 13 pahlawan. Pedang ini mempunyai ukuran sebesar Bastard Sword dan mempunyai warna yang sangat gelap segelap langit malam.
Di volume 5 disebutkan kalau Killineyram adalah pedang terkuat yang dimiliki Black Knight dan rumor mengatakan kalau kemampuan penuh pedang ini dapat menghasilkan dark energi yang mampu menelan seluruh negeri. Tapi sepertinya rumor ini terlalu berlebihan. Di volume 6, Lacus sempat menggunakan kekuatan pedang ini untuk menghabisi para iblis tier rendah, yang mana efek pedang ini dapat mengeluarkan serangan mematikan jika diberi pasokan mana. Nah itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Lacus. Sampai volume 16 kemarin, kita masih belum mendapatkan update mengenai kabarnya Lacus. Apakah dia masih hidup? Apakah dia kecewa karena telah diselamatkan teman-temannya? Atau ternyata mungkinkah dia sedang memperkuat diri untuk bisa membalaskan dendam kerajaannya? Kita lihat saja nanti nih, semoga pertanyaan ini bisa terjawab di 2 volume yang tersisa. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.